satu nada sahabat Eljon dan Musikator. Selamat datang di podcast Musikator yang membahas mengenai musik, bisnis, dan inspirator. Musikator. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan menyanyikan lagu jingle kita ya. Musikator, Musikator, acara musik value dan inspirator. Musikator, Musikator, mengupas tentang musik, nilai hidup inspirasi. Musikator, acara musik dan inspirator, mengupas kisah hidup mentor, memberi ruang edukator. Marilah kawan, hai inovator, berbagi kisah sukses faktor di dalam acara Musikator. Bersama-sama kita menjadi inspirator. Musikator, Musikator, acara musik value dan inspirator. Musikator, Musikator, mengupas tentang musik, nilai hidup inspirasi. Yeay. Ya, jumpa lagi di podcast Musikator. Kita percaya di Musikator, di dalam musik tidak hanya berbicara mengenai nada-nada, di dalam bisnis tidak selalu hanya berupa angka, dan juga di dalam inspirasi tidak hanya berupa kata-kata motivasi, tetapi di balik itu semua ada kisah perjalanan hidup yang menarik dan harus kita simak untuk kedepannya. Di podcast kali ini kita kedatangan rekan saya yang sangat luar biasa. Dia juga ini berprofesi dan berbisnis di bidang olahraga yang lagi kekinian saat ini. Ya, dia adalah Bro Ruby. Namun sebelumnya kita simak inilah dia cuplikannya. Itulah dia Zplay Padel, dan sudah hadir bersama dengan kita untuk mengupas di episode kali ini tentang tren olahraga padel di kalangan pebisnis dan profesional. Saat ini adalah co-founder dari Zplay Padel, yaitu Ruby Herman. Wow. Congrats ya, congrats. Thank you. Openingnya kemarin. Thank you. Di Zplay Padel Season City ya kemarin ya, lantai 2 itu kemarin pas opening, wah luar biasa, rame banget bro, rame banget, konten creator juga pada banyak yang datang di situ. Yes, karena kan gue juga konten creator, udah konten creator, waduh rame banget konten creator. Dan ini memang thank you juga Bu Michael udah hadir sama ya, mewakili Eljon juga ya di sana. Keren banget, dan kita bisa langsung praktek tuh. Langsung dong, olahraga. Wow, langsung main. Kalau boleh tahu nih, orang-orang kan taunya Bro Ruby Herman ini seorang content creator, pakar properti, musikator juga, berbisnis di olahraga padel. Boleh ceritain singkat dulu bro? Oke, jadi thank you ya Bu Michael dan juga Musikator. Oke. Nah, jadi memang di properti itu sebenarnya kan banyak turunannya. Jadi awal-awal memang kan gue bisnisnya properti. Ya. Jadi content creator juga menginfluence tentang properti. Nah, tapi properti itu kan ada sesuatu yang di-develop dari tanah, ya kan, dari tanah kosong, ya kan. Kan itu bisa diolah. Ada yang jadi rumah, ya, ada yang jadi ruko, ada yang jadi apartemen, ada yang jadi office, ada yang jadi mall dan lain-lain sebagainya. Nah,
salah satu yang lagi tren ya mengolah tadi ya tanah yang tadinya apa, salah satunya adalah sebagai sarana olahraga. Karena olahraga kan ini kebutuhan. Nah, itu. Ya kan, kehidupan ya kita bisa fit ya salah satunya gara-gara olahraga. Nah, kemudian juga bicara soal bisnis, kan lihat ada momentumnya. Ya kan, ada momentumnya. Nah, waktu itu gue melihat, wah ini merupakan peluang nih, karena ketika peluang itu ada, harus ada cepat-cepat nih. Ya, karena kan lagi hype nih. Lagi hype, yes. Karena selalu kan bisnis itu selalu ada up and down gitu kan. Nah, selalu ada seperti itu. Nah, gue lihat momentumnya adalah, wah lagi tren banget padel gitu kan. Nah, banyak artis-artis, influencer yang main padel, jadi selain sehat, ini juga jadi sebagai activity sosial, networkingnya ya. Nah, jadi gue melihatnya nggak sebagai olahraga aja, tapi ini bisa sebagai networking, dimana gue bisa ajak teman-teman olahraga bareng sambil begitu nyantai ngobrol-ngobrol. Tuh nggak berapa kali ini malah tercipta berbagai bisnis lagi nih. Oh, dapat lagi di situ Dapat ya. lagi ada bisnis. Ya? Iya, berbisnis lagi. Jadi kita percaya bahwa di padel ini kan orang happy. Di mana orang happy, di situ kita ngobrol lebih nyantai, lebih nggak tegang gitu kan. Nah, jadi padel ini jadi kesempatan untuk networkingnya ya. Gitu, makanya kemarin waktu opening tuh, wah banyak banget yang datang. Banyak banget itu. Konten creator dari lintas ini ya. Dan bahkan ada akademi ya buat content creator di situ. Yes, akademi buat content creator gitu. Jadi itu merupakan sarana untuk networking. Ya, kalau di episode sebelumnya kan ada Bro Mario ya, Mario Lasut tuh ya kan. Bro Mario Lasut tuh selalu ngajarin tuh gimana kita bisa bernetworking yang waktu santai. Oh, sambil santai ya, terus ide-ide. jadi nada bisnis dan lain-lain sebagainya, ya kan. Nah, di situ juga di padel ini gue melihat peluang-peluang di mana kita bisa bernetworking bareng-bareng, olahraga bareng, olahraganya lagi tren. Bahkan ya ada beberapa content creator ya belum pernah tuh kemarin, belum pernah main padel gitu kan. Juga saat main padel, wah asik, bahkan eksis bikin konten. Bikin review, site tour dan lain-lain gitu kan. Bahkan bikin kayak sekarang lagi tren kan POV, point of view. Gitu kan? Ya, point of view pemain padel. Gitu kan? Ada yang pukul bola, bolanya kena. Dan itu saya juga kemarin begitu. Ada yang itu, raketnya lepas gitu kan. Iya kan. Ya, jadi ya itu segala macam tipe-tipe pemain padel gitu kan. Kalau boleh tahu nih bro, pertama kali main padel sebelum akhirnya memutuskan untuk gue mau deh bisnis di sini. Itu pas kapan tuh pertama kali main padel? Oke, pertama kali main padel karena gue diundang waktu itu temen gue opening. Oh dia opening juga ya? Dia opening, ya kan opening. Jadi dia waktu itu ubah. Tadinya dia bisnisnya resto. Oh tadinya resto? Iya, bisnisnya resto. Waktu dia ubah jadi padel. Langsung switch up ya? Switch up jadi padel. Wah, dan menurut dia, ya ini lagi hype dan kita mesti ambil momentum cepat gitu kan. Nah jadi gue begitu tes, asik juga nih. Asik juga. Jadi wah boleh juga nih. Nah, akhirnya gue cari teman-teman gue juga yang punya visi yang sama dan mau itu. Kebetulan sebelumnya kita juga ada bisnis sebelumnya lagi. Apa tuh kalau boleh tahu? Ada bisnis biliar. Oh ada biliar ya? Bisnis biliar juga. Nah, yang waktu itu sempat share ya? Yes. Jadi dari situ emang ini nih kita ekspansi nggak cuma bisnis biliar tapi bisnis padel. Jadi nggak cuma yang badannya agak nunduk dikit, sekarang lebih banyak bergerak ya? Iya. Dan juga mungkin biliar mungkin ada momentumnya. Nah, kita lihat juga, wah padel ini lagi momentumnya lagi hype nih. Lagi naik ya? Yes. Jadi kita akhirnya rembukan sama teman-teman semua, partner-partner tadi kan ada juga ininya. Nah kita ini di bisnis padel. Oh berarti ini dari cuma padel, ada pickleball. Oh ada pickleball juga ya? Yang kemarin nyobain ya? Iya. Pickleball ya? Iya, pickleball. Pickleball. Nah berarti beberapa teman-teman yang founder ini dari yang dilihat juga ada ya? Iya. Ikut. Iya. Berapa orang sih bro kalau boleh tahu? Biar sahabat Aljon juga tahu nih. Iya, kurang lebih ada 8 orang. Ada 8 orang. Oh ini yang dari sebelumnya ya, bisnis sebelumnya. Luar biasa. Apa yang memutuskan yakin ini bahwa ini secara bisnis bagus nih? Ya karena kan takutnya ada yang, wah ini kayaknya cuma sesaat doang nih. Atau kayak ini bisa jadi long term
lifestyle nih untuk yang zaman sekarang nih. Ya, jadi kita lihatnya dari sisi social network tersebut. Social network, oke. Ya, di mana orang-orang bisa ya olahraga kekinian, udah gitu bisa bersosialisasi, berkenal-kenalan satu dengan yang lain. Dan memang kalau lihat, oh ya kan banyak nih sekarang lapangan-lapangan yang dibuka. Ya. Nah, salah satu keunggulan yang kita punya adalah kita berada di area Season City. Oh, di tengah-tengah ya? Iya, di dalam mall di Season City, di mana di Season City ini ya udah ada mall, udah ada apartemennya, udah banyak banget penghuninya gitu kan. Ya, jadi berarti segmennya penghuni apartemen. Iya. Ya, sama itu yang di nggak bisa sekitar ya. Iya. Ditambah lagi masing-masing shareholder punya networking, punya pebisnis kan, yang luar biasa. Makanya kadang sampai ngantri, sampai iya, waktu kemarinnya kan ada yang ngantri di depan. Kita terus terang sampai sekarang ini sampai 2 bulan ada full. Dibilang full. Bisa dibilang full. Kenapa? Ya? Karena tadi networknya kita nih masing-masing shareholder ya kan entah keluarganya, temennya, ya pada mau main. Dan lapangan kita memang masih terbatas gitu kan ya. Tapi coming soon kita akan develop lagi. Oh, mau diperbesar lagi? Membesar lagi. Kemarin aja ada 1, 2, 3 ya? Iya, ada 3 lapangan, 1 lapangan padel, 2 lapangan pickle. Ya, kita mau ekspansi lagi. Buat padel atau buat pickle? Buat padel juga. Oh, padel juga? Yes, dan coming soon ada beberapa lagi olahraga yang kita lagi lirik. Waduh. Itu belum boleh dibocorin dulu ya? Iya, belum bisa di-spill dulu, tapi tadi momentum ini dan juga animonya tadi. Gitu. Kayak kemarin, content creator. Wah, mau dong. Ya tadi kan, karena kemarin kita lock tuh semua, gue bisa main. Kalau enggak itu udah full. Kalau nggak di lock itu udah langsung full Udah semua full. ya, nggak bisa main ya? Iya. Gue juga nggak bisa nyobain ya kemarin ya. Udah full. Prime time full, beberapa jam-jam itu full. Bahkan kita banyak event-event, ya kita banyak program-program yang ya unik-unik, lucu-lucu dan ya beda dari yang lain gitu loh. Gitu sih. Kalau boleh tahu prime time-nya jam berapa sih biasa kalau orang main padel? Prime time rata-rata biasanya pagi sebelum kerja. Sebelum itu kerja, termasuk jam 6 sampai jam 6 sampai jam 8. 8. Ya tergantung kerjaannya juga banyak ya. Kalau pengusaha itu merupakan waktu olahraga mereka. Tentang mereka jam 9 jam 10 baru beres-beres jalan. Kadang saya juga suka tuh olahraga pas pagi ya. Iya, pas pagi biasanya habis ngantar anak main padel atau main pickle itu kurang lebih sekitar jam 7-an. Jam 7 sampai setengah 9. 7 sampai setengah 9 ya, prime time pagi itu. Terus ada lagi? Nah, kalau saya pribadi, tapi itu juga merupakan yang lain gitu. Terus ada lagi sore, pulang kerja. Itu jam biasanya jam 7 ke jam 10. Sampai malam ya? Ya kadang bisa sampai jam 12. Kemarin aja kalau nggak gua balik duluan tuh. Oh iya masih rame. Masih rame banget kemarin. Masih rame. Kemarin itu ya sampai jam setengah 12-an. Oh, setengah 12-an ya? Emang luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu bro, bisnis padel kok bisa tiba-tiba meledak dan diterima ya di Indonesia itu kira-kira tahu nggak tuh kenapa tuh kok bisa kayak gitu? Nah ini balik lagi segala sesuatu tergantung ada yang menginfluence atau enggak kan, ya kan? Apalagi bisa dibilang ketika ada orang yang menginfluence dan influencer, karena kan kayak kalau kita banyak tahu kan banyak influencer ya yang main, yang itu otomatis itu jadi kayak kalau nggak salah awal-awal artis-artis ya? Artis-artis, iya. Artis-artis sih secara langsung menginfluence kan. Ini ada olahraga baru nih. Ya, bahkan sebelumnya itu udah terkenal, udah ada di Bali sebelumnya. Oh, awalnya di Bali? Iya, di Bali udah ada, walaupun dari luar negeri ya. Di Bali itu udah ada, cuman waktu itu mungkin belum terkenal, sekitar 2-3 tahun lalu belum begitu terkenal gitu kan. Hype-nya kan kurang lebih tahun lalu sama sekarang ya? Ya, sekitar 2 tahun inilah. 2 tahun gitu terakhir kan. lah ya. Begitu ada yang menginfluence, ya kayak artis-artis itu main, bikin turnamen, bikin kompetisi, bikin seruan, nah otomatis lah bergulir gitu kan. Makin besar ya. Makin besar. Dan ini diterima dengan baik loh ya sama profesional, pebisnis ya. Iya. Karyawan juga banyak tuh yang pada mau nyobain, katanya ini olahraga orang kaya katanya. Pada pengen nyoba kan? Iya. Seperti itu. Oh, mantap. Tapi kalau berbicara mengenai kayak main tenis atau squash, beda nggak sih? Nah, kalau tenis atau squash itu kan raketnya nih membedakan. Raketnya dan juga nanti lapangannya kita bicara bilang ya. Jadi ini kayak perpaduan gitu loh, perpaduan gitu. Kalau squash kan juga ada yang kaca-kaca juga kan ya. Kalau squash kan kaca, pukulnya kaca kan. Ya, kalau tenis kan open. Nah ini kayak perpaduan gitu kan ya. Nah raketnya, nah mungkin nih kita boleh ada juga raketnya kan. Ya, ini bicara soal kalau misalnya raket tenis biasanya kan senar.
kayak senar gitar gitu. Oh iya, ada senarnya ya. Nah, kalau ini nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada senarnya. Bolong-bolong doang. Iya, jadi lu nggak bisa injek-injek. Nggak bisa ada alasan putus ya. Kalau putus nggak bisa main gitu. Tapi bisa juga pecah. Oh, pecah ya. Iya, jadi ini raketnya, raket padelnya. Ya. Dia ada filosofi apa gitu? Dia bolong-bolong gini atau memang? Nah, kalau bentuknya filosofinya saya kurang tahu detail, kan gue sama ngomong. Tapi yang pasti ini jadi angin. Angin loh bang, angin. Set gitu. Ergonomis ya? Ergonomis. Wah, bisa Iya. buat mukul. Oke. Betul. Nah, tipe-tipe raket atau raket padelnya ini memang ada bermacam-macam. Ya. Kalau yang ini apa? Tipe apa ini kalian? Kalau ini kebetulan ini 30% Japanese carbon. Japanese carbon. Iya. Ini buat biar Yes, sobat bisa Eljon dilihat juga tahu nih ya, nih. sahabat Eljon Yes. nih. Nah, Karbon ya, Japanese dia, iya, carbon. dia ada kadang ada shape-nya, bentuk-bentuknya. Hmm. Ya, ada yang kayak diamond, ada yang kayak crown gitu kan. Oh gitu. Nah, balik lagi nanti tergantung sukanya masing-masing pemain itu. Gitu kan. Nah, jadi ini selera ya. Kalau waktu awal-awal itu rata-rata raket karbon raketnya padel ini ya bisa di angka 2 juta ke atas. Wah, harga satu raketnya ya 2 jutaan ke atas. Iya, gitu kan. Tapi sekarang ya mulai banyak kan. Mulai banyak yang produksi, supply, ya. banyak. Ya, udah mulai tuh 2 juta ke bawah juga udah ada. Gitu. Waktu awal-awal nih salah satu raket yang saya beli ini 2 juta ke atas. 2 juta ke atas. Ini langsung dari Jepang ya? Soalnya ada Osaka nih. Saya suka tipenya ini, suka ini sama warnanya sama motifnya, modelnya. Dan Motifnya cocok juga, nggak terlalu berat. Jadi berat ininya juga nanti bisa milih juga. Oh, coba Gitu, boleh. ini kurang lebih 365 gram. Oh iya, ini lebih ringan ya? Nah, Yang ini ya? iya kan, balik lagi, tergantung. Iya ya. Untuk Ya, sahabat Eljon, di bentuknya juga beda. terasa Ini beda ya? bentuknya nggak kayak bentuknya beda kan, ya kan? Nah, bisa lihat kan, ada perbedaan bentuknya. Iya. Bentuknya Nah, agak jadi sedikit beda ya. Tergantung selera dan ininya lagi, motifnya, modelnya. Nah bahkan kadang pemain padel nyocokin sama baju. Oh, dicocokin Iya, baju sama biru, sticknya biru gitu kan ya. Ya bajunya putih, sticknya Yes. putih. Ada yang pink. pink semua. Kayak istri saya Iya, namanya sticknya. Gitu. Ini jadi balik lagi, ini berhubungan sama industri juga. Fashionnya pengaruh, raket padel dan juga lain-lain sebagainya. Wah, menarik. Tapi sebelum kita bahas Ya. lebih detail lagi nih ya, Ya. nanti kita akan kupas lagi tentang bisnisnya, terus juga jenis-jenis raketnya. Boleh. Kita break dulu. Break Ada dulu. yang mau lewat. Kita akan kembali di podcast Musipator berikut ini. 房间看似一尘不染，但您知道吗？细菌、病毒和霉菌可能仍在潜伏，即使是刚刚清洁过的表面，也无法幸免。现在为您带来全新科技产品 EV3 首创纳米频率技术，轻松高效消灭有害微生物，守护您的健康。选择 EV3，为您的生活空间注入安心与安全，让健康触手可及。EV3 今日创新，改变未来。Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian Inilah Prime Report selengkapnya.
Eljong TV. Hotel yang bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Ya, jumpa lagi di podcast Musik Factor ya, bersama dengan saya Michael Pranajaya dan dengan narasumber saya yaitu Mr. Ruby Herman. Oke, tadi kita gue yang nanya lagi. Gantian gue yang nanya. Tadi kita udah bahas di segmen pertama soal jenis-jenis raket ya. Ya. Ternyata raketnya macam-macam. Yes, kalau raket tadi yang macam-macam, betul. kita baru bahas Ini kan teardrop. teardrop ya, Teardrop. dari Jepang nih. Yes. Ini buat apa? Balance atau Jadi kekuatan. dia antara jadi power juga sama kontrol. Oh, power sama kontrol. Jadi dia kayak setengah-setengah gitu loh. Hmm. Nah, kalau mungkin yang buat awal gitu kan ya. Amatir lah ya. Amatir, ya. Newbie. Ya, mungkin pakai tipenya ini, tipe round ya. Round. Jadi bulat dia. Dia bulat, ya ini buat kontrol. Jadi buat awal-awal gitu kan. Ya. Nah, gimana bisa tepak bola dulu gitu kan. Kena dulu, tok gitu kan. Ya. Tok, ya gitu. Tapi balik lagi sebenarnya. Ada juga nggak yang langsung beli yang ini? Ada juga. Oh, boleh, nggak apa-apa. Boleh aja. Awal-awal Tapi langsung beli. disarankan oleh coach gitu kan. Hmm. Dulu kan gue juga waktu itu belajarin gue pakai coach juga. Oh, ada Gimana ya positioningnya gitu kan ya. Jadi kayak boleh Ya. berdiri ya. Ya. Misalnya gini ya positioning kuda-kudanya juga ini juga. Oh, ada kuda-kudaannya juga jadi ya. Untuk bisa ngambil ngayunnya secara enak gitu. Ya. Oh, diajarin juga ya. Diajarin di situ juga ya, coach. kuda-kuda. Iya. Kita di ZPay juga kita ada coach-coachnya juga yang nanti ngajarin gimana. Jadi ada sesi-sesinya. Tapi ini nggak bisa langsung asal mainan gitu. Asal main gitu. Iya. Ya, ada backhand, forehand gitu kan. Berarti Backhand, mirip kayak kita tenis ya. main tenis. Backhand, Iya. forehand Iya, ya, backhand, ada forehand. juga ya. Ya, cara serve-nya dan juga lainnya. Ya, kalau bicara soal tipe-tipe raket memang secara ini ada 3 macam, ya kan yang tadi ya bicara soal ini round shape kan. Bulat ya, Ada round. teardrop, kayak Teardrop. gini kan, teardrop. Kemudian juga kalau bicara ini ada lagi yang diamond shape. Nah, diamond shape. Diamond. Diamond shape itu kalau misalnya orang yang agresif, ya. Dia nggak ada berat, kemudian juga kalau main smash, yang smash itu Berarti harus yang udah ahli dong. udah ahli ya. ya. Kan artis-artis banyak kan pakai diamond shape. Diamond. Iya. Karena mereka udah sering. Harganya juga wow. Iya, harganya wow juga. Tapi kalau buat yang pemula ini cukup ya. Pemula bisa Buat kontrol ya? Iya, buat kontrol ya yang round shape yang Sabar saya ya, kontrol. ya. Nah, gitu. Tapi balik lagi nanti silakan. Ya. Enjoy-nya yang mana? Siap. Gitu sih. Nanti silakan dipilih aja sesuai kebutuhan. Dan kita percaya ya bahwa ini mirip ya kayak golf ya. New golf ya kalau mungkin New golf, ya. anak zaman sekarang yang bilang ya. Karena kan yang diincar selain sehatnya adalah networking ya, betul ya tadi. That's right, networking-nya. Hmm. Networking-nya dan biasanya kita kadang ada kategori-kategori ya, khususnya kalau main bareng. Ya. Kayak mabarnya gitu ya. Ada mabarnya. kategori-kategorinya, ada yang newbie, ada yang level-levelnya juga. Tapi kadang juga terbuka untuk kayak konsep-konsep networking, ya udah main happy-happy main bareng. Karena gini loh, kadang pemain yang udah hebat, Ya. dia agak canggung atau agak males kalau main sama pemain yang newbie, misalnya gitu kan. Ya. Kayaknya hampir di semua olahraga tuh ya. Gitu ya. Kalau dibalas, nggak usah balas ya. Ini kurang perlawanan ya. Perlawanan gitu. Tapi bisa juga dari sisi coaching. Bisa juga ada yang udah jago, dia sisi coach. Oh ya, ada sisi coachnya ya. Gitu. Oke. Tapi ini kan memang yang dicari adalah networkingnya ya. Ya, networking-nya. Yes. Kira-kira nih kalau boleh tahu nih bro, di Z Play Padel ini bisa buat kita acara corporate networking kah? Atau buat apa, sudah ada kerjasama kah? Bisa dibuat di Ya, seperti jadi itu? memang kita saat ini banyak sekali kolaborasi ya, entah itu corporate, ya, kemudian juga kita sama komunitas-komunitas, komunitas. ya influencer, atau nanti play with atau battle with. Nah, biasanya itu ada influencer battle with siapa gitu. Nah, ya memang kita kedepannya juga buka kesempatan-kesempatan. Ya, Ya. buat klien gathering, Yes, customer gathering ini kan iya, bagus baik. banget nih buat Bagus banget. ningkatin Iya. networking ya. Yes. Nah, tadi karena founder-foundernya juga emang suka networking, maka secara otomatis berjalan. Ada playnya, ada coaching with siapa, ini with siapa gitu kan. Kebetulan istri saya juga kan ada arisan, memang arisannya
ya kayak tadi pagi nih. Ya. Istri Oh, udah saya langsung? Udah langsung tuh, iya. Gitu kan ya. Jadi balik lagi di tengah bilang, oh lapangan padel sekarang banyak yang kosong, banyak yang apa. Ya secara itu benar gitu realita. Tapi balik lagi ketika ya foundernya, ownernya dan juga lokasinya juga penting kan. Nah, lokasi ya. Iya. Lokasi Itu juga membuat penting. ya tadi gimana ngisi fullnya nih, gitu. Apakah berarti nanti akan dibuat kayak turnamen-turnamen Oh, ada. visi jangka panjangnya Iya, gitu ya ada. dari Z-Play Padel? Ada, udah berlangsung maksudnya. Udah berlangsung malahan ya? Cuma kan turnamen ada yang mini turnamen, ada yang kalangan sendiri. Oh, kalah sendiri. Iya kan, ya, jadi gitu. Itu sudah terjadi. Sama lah kayak biliar juga ada turnamen. Nah, polanya mirip. Polanya mirip ya, dari sana di ATM lah ya kalau kita bilang ya. Iya, Di amati, ATM dan lain. tiru, iya, modif. Oke. Kalau dari sisi ininya bisnisnya bro, kalau kita berbicara ya lokasi kan penting tuh tadi. Iya, Ini kan lokasi udah pas penting. nih, Season City. Apakah ada kemungkinan nanti mau di tempat lain juga akan Pasti lokasi ada, yang pasti ada. strategis? Nah, tapi balik lagi kita kan juga berhubungan sama regulasi dari pemerintah. Kemarin ini kan ada yang, Oh, ada regulasi. iya kan, maksudnya ada beberapa yang berada di perumahan misalnya kan. Itu kan karena main ini kan seru, happy kan. Iya. Rame kan biasanya Ya, crowd rame. ya. Ya mungkin balik lagi kita cari-cari area yang komersial area. Oh. Ya kayak di situ-situ ini adalah komersial area. Iya, iya. Memang di dalam mall komersial area. Jadi nggak mengganggu juga Ya, ya. mengganggu juga. Nah, Gitu. mungkin perlu tuh diperhatikan buat para calon pebisnis ya Iya. di dunia olahraga atau padel bahwa cari komersial area, Iya, jangan cari, di iya. dekat rumah. Iya, karena memang kalau komersial area memang harganya itu emang lebih mahal, cenderung lebih tinggi kan dibandingkan mungkin yang non komersial area gitu kan ya. Nah, cuma tadi balik lagi peruntukannya kalau komersial area kan secara izin dan lain-lain is okay. Dan karena komersial memang area, buat hal itu. karena komersial area lokasi yang strategis dan juga banyak dilalui traffic ya. Ya. Nah, sehingga tadi bisnisnya ini selain walaupun kita punya harus plan A, plan B, plan C, dan D, ya ini membantu sekali. Kayak tadi orang misalnya tinggal di Season City, dia tinggal turun main. Nggak usah jauh-jauh ya. Iya, pulang kerja atau Iya. sebelum kerja dia tinggal turun main. Gitu. Dan kita punya Z-Play ini bekerja sama Ayo ya. Apa itu Pemesanan Ayo? aplikasi, dia aplikasi untuk pemesanan untuk jadwal main padel atau pickle game. Oh, jadi kalau misalkan saya mau ajak temen nih. Kan ada OTA-nya kan? Iya, OTA. Kayak Traveloka, ya. Kalau di olahraga sport ini, Ayo. Ayo tuh. Jadi buat teman-teman bisa langsung cek ya atau download aplikasi Ayo ya. Yes. AYO. AYO. AYO atau Ayo. Ya, nanti cari Z-Play. Z-Play. Yes. Nih, Ayo. Kita lihat gini kan? Nah, Ini Ayo. tuh, Ya. Ayo tuh ya. AYO. Nah, AYO. yang warna merah. Nanti cari Z-Play. Nah, kelihatan gitu. Oh ya, langsung kelihatan. Z-Play. Oh iya, kalau boleh tahu arti nama Z-Play apa? Kita jauh-jauh ngobrol ke sini ya, pengen nanya juga nih, mungkin sahabat Eljon apa arti Z-Play? Mungkin ada filosofi atau apa? Iya, kita terinspirasi Zen gitu kan, Zen. Oh, Zen. Itu nama saya juga, anak saya juga Zelin. Zelin. Oh iya. Z-nya apa kalau anak saya bilang Zelin? Ya, tapi kita Zen, kayak balance. Balance ya, dari Zen bermain balance gitu ya. Balance kita. Jadi ada nggak cuma olahraga tapi networkingnya, interaksi. Karena kita juga ini kan kayak pickleball kita bisa main keluarga gitu. Kayak anak saya bisa main bersama tuh waktu opening kan kelihatan Iya. kan. Jadi anak, istri, ya kan. Makanya sama suster sama mbak main juga gitu. Dan itu lebih mudah ya, yang Lebih mudah pickleball. Iya, keren. pickleball. Jadi kita bikin kayak quality time. Kalau golf kan main susah. golf ya Anak-anak sekali pukul agak ya, jauh. iya, anak-anak. nggak bisa main bareng gitu Ah. Jakarta kan. Kalau di pickleball ini kita bisa main bareng. Jadi Iya. papi maminya sama anak-anaknya bisa main. Berarti konsepnya buat keluarga juga ya, Yes. buat family, Quality time. Gitu. Oke. Berarti segmen marketnya selain yang penghuni apartemen, buat orang-orang family yang mau sambil jalan-jalan gitu ya, Yes. ke mall bisa Iya. ini. Atau ada segmen market lagi? Ya, tadi kita ada segmen arisan, Oh, komunitas ya. komunitas. Ya, komunitas kan banyak kan. Ya nggak cuma corporate aja, tapi Yes.
Yang tadi ada juga komunitas motor. Oh, ada juga. Ada juga komunitas motor. Iya, Main ya? kebetulan ada satu partner dia juga komunitas motor-motor gede. Oh, oke. Jadi diajak lah rame-rame. Jadi kita kali ini kenal-kenalan satu dengan yang lain. Makanya kebanyakan partner-partner ini kebanyakan nongkrong. Lu lihat kan, Mike? Iya. Lu lihat kan nongkrong kenal-kenalan sama ini. Networking Kan gitu. networking kan. Jadi bisnis bareng yuk. Ada bisnis atau kerjasama bisnis yuk atau Ya. ini yuk. Nah itu. Jadi sekali lagi ya, nggak cuma secara ininya, kita bikin ekosistem jadi kesannya. Nah, itu yang paling penting ya Itu kalau yang dalam bisnis kan Iya. perlu dibangun ekosistemnya Iya. plus sambil ada fun-nya tadi. Iya, karena Ada tadi fun. teman-teman juga mau ngajak meeting, ngajak ngobrol di mana? Ya di situ sekarang. Oh, sekarang jadinya Di di situ. situ, ngobrol, ambil main, ambil ini. Hah? Jadi ada fun-nya, atau cipta networking dan juga bisnisnya. Nah, kalau boleh sedikit mengulik ya, Bro ya. Boleh dong. Apa perbedaan Z Play Padel sama tempat-tempat padel lainnya nih? Oke, nah basically kalau bicara soal spek lapangan Iya. ya sama, bahkan kita pakai standar yang internasional gitu kan, Iya. karena kita import kan untuk lapangan sendiri. Dan kemarin enak sih lapangannya ya. Ya lapangan Udah memang baik. kita cari yang kualitinya best gitu, ya karena lapangan ada juga yang sorry sih ya, lokal atau apa Ya. gitu, tapi kita import gitu, kita pakai yang standar standar internasional ya. Karena pokoknya ya. pemain-pemain itu kan milih. Iya. Gue juga, maksudnya pemain, temen gue ada partner gue pemain, dan dia pilih gitu. Makanya kita jaga quality itu. Ya kan secara itu oke. Keunggulan tadi kita bisa networking bareng. Oh, berarti ada tempat space memang Iya kan, yang makanya disediakan kan, iya kan. Ah. Bangku-bangku itu main bisa supaya bisa nongkrong bareng, ngobrol setelah itu gitu loh. Karena orang mesti dibikin happy tadi. Sesuai tadi podcast ya tadi ya. Yes. Orang mesti bikin happy. Nah, ini tayangannya nih, contohnya nih ya. Oh iya, Tayangannya nih. tayangannya ini POV-nya, POV. Yes. Lihat ya kan, ini yang masih kosong ya. Tadi ada juga yang udah keisi kan. Nah ini ya jadi ada lapangan padel. Nah ini pickle, nah ini makanya Ini buat networkingnya ya buat di sini ya, networkingnya, bedanya sama ngobrol-ngobrol tempat padel gitu kan. lain ya. Iya. Dan biasanya partner-partner gue itu kan suka nongkrong situ tuh. Jadi ajak teman-temannya, jadi kenal-kenalin satu dengan yang lain, kenalin ini, kenalin itu. Berarti dari owner-ownernya juga ya, foundernya itu senang buat bernetworking. Jadi buat teman-teman, sahabat. Kan udah kenalan, kemarin udah kenalan. Kenal Iya. juga kemarin. Iya. Nggak usah takut kalau datang ke sono nggak dapet temen gitu ya. Iya. Karena di sono pasti bernetworking. Yes. Terus apa lagi? Ada keunggulan apa lagi? Nah, keunggulan Bedanya? lagi ya pasti kita ini salah satu lapangan padel yang di dalam mall AC. Kalau tempat lain mungkin kan outdoor apa, Iya. ini kita AC. Dingin, Dingin. nyaman. Lu sudah sini kan? Kemarin ngerasain sih. Iya. Jadi khususnya banyak yang minat tuh cewek-cewek ya. Karena cewek-cewek main padel make up-nya tebal. Terus pakai make up gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang bikin konten Nyaman ya, buat nyaman. bikin konten, buat olahraga. Iya, nyaman. Walaupun kadang outdoor, tapi kan panas. Tempat lain ya. Tempat kita karena kita di indoornya juga AC. Gitu. Itu jadi salah satu yang bikin nyaman lagi. Abis selesai, ya kan karena dingin, adem, jadi nongkrongnya enak. Iya. Nah, berarti buat Gitu. teman-teman pengusaha ya harus mengorientasikan kepada POV dari customer juga tadi. Iya, iya betul. Awal-awal Nyaman. kita juga mikir, iya, bikin nyaman nih. Gitu. Bahkan coming soon kita juga ada yang lapangan padel yang dalamnya itu ada kolam renang. Kita coming soon. Waduh, udah di spill nih, ada kolam renang ya. Wah, keren. Coming soon. Iya. Lama-lama nggak pulang-pulang itu istrinya. Nah, Olahraga. justru itu enaknya di Z Play ini, karena ada di dalam mall dan depan mall itu ada bioskop. Oh iya Ada playground anak-anak. Jadi family time-nya kena. Jadi seharian di situ pun nggak berasa ya. Seharian pun seharian tuh di situ nggak berasa. Kayak gue kalian nih, ya kan main, ya kan sama teman-teman networking, anak-anak gue ajak, anak-anak ntar main pickleball, Iya, atau pickleball bosan dia kemarin. main ke playground, ya kan, atau sama istri juga mungkin nonton atau apa. Jadi dia seharian full time bisa di situ nggak berasa. Nah, Bro, mungkin mewakili sahabat Eljon ya. Iya. Itu kan tempatnya bagus, ada AC atau apa. Pasti orang mikirnya, oh mahal nih. Dibandingkan yang lain nih. Kira-kira boleh di-spill kah? Boleh Berapa dong. harganya biar sahabat Eljon ataupun buat teman-teman yang Boleh dong. pasti kan pengen tahu ya, kira-kira berapa sih Iya. harga saya kalau mau sewa lapangan padel? Boleh dong, gue sambil buka ya. Iya, Gue juga boleh. hafal banget nih. Ya, takut salah ini, ya kan? Jadi Iya, apa-apa, biar tahu jadi kan price list-nya langsung ya dari Yes. website-nya. Price-nya. Dari Ayo. Saya baca, iya bisa cek di Ayo teman-teman ya. Tapi basically ya untuk reguler ya kita startnya itu 236.000 per 1 jam.
Hanya Untuk- 236.000. Udah AC, 236, yes. lapangannya bagus. Tapi kalau kameranya teman-teman bagus. ngambil, kita ada paket ya, misalnya ngambil 4 jam, ya per jamnya itu cuma 220.000. Oh, lebih turun lagi ya? Iya. 220.000 kalau 4 jam. 4 jam. Ya. Kalau ngambil 8 jam, ya itu bisa 200.000. Wow. Ngambil 8 jam. Hmm. Ya, itu. Jadi basically itu yang bisa disilakan. Kita juga ada program paket happy hour. Wah, happy hour. Itu regular tadi ya. Ya, tadi ya, ya. Regular. Kalau yang happy hour, ya Itu di jam berapa bicara jam 6 pagi sampai jam 4 sore. 6 sampai jam 4 ya. Ya, itu happy hour. Itu hanya 196.000. Wah, 196.000. Di bawah 200 ya. Di bawah 200, 196.000 ya. Nah, kalau happy hour ada ambil paket lagi 4 jamnya 180.000 per jamnya. Kalau yang 8 jam bisa 160.000 kalau ngambil. Wah, lebih murah lagi ya. 160.000. Tapi di happy hour. Happy Jam hour, 6 khusus happy sampai hour. Jam 4 ya tadi ya. Iya. 4 Terus sore. kalau misalnya teman-teman datang nih, mungkin nggak punya raket karena raket kan. Iya, kayak saya kemarin kan baru pertama kali nih Yes. nyobain. Nah, kita bisa sewain raket. Ada penyewaannya Dan, juga. Harga sewa cuma 30.000. Murah banget nih. Di tempat lain mungkin ada yang 50, ada yang 75. Dulu sebelum gue punya raket kan, ya gue main sewa Disewa dulu gitu. kan, nyobain Ada ya. yang 75.000, ada yang 50.000. Nah, ya kita Hemat ya, harganya ya, 30.000. Iya. Itu yang begini biasanya kayak mana? yang ini ya, kayak gini. 30 ya. Iya. Untuk amatir oke lah buat yang baru Oke pertama dong. kali. Oke. Ya. Dan harganya murah, 30.000 aja ya. Ya, itu tadi padel. Kemudian kita ada pickleball kan. Ya. Nah, pickleball itu kalau regular ya 100.000 aja. 100.000 aja, Iya, pickleball. 100.000 sejam. Jam. Ya, kalau ngambil 4 jam 88.000 ya. Kalau ngambil 8 jam 80.000. Nah, tapi kalau happy hour nah ini lebih murah lagi, langsung 80.000. Waduh. Nah, jadi kita Luar bikin biasa. yang tadi ya, yang bisa bilang terjangkau. Terjangkau banget. Supaya yang tadi rame. Hmm. Nah, sewa raket pickleball hanya 20.000. 20.000 doang. Wah, lebih murah. Ini 30, pickleball lebih murah lagi ya. Yes. 20.000. Nah, makanya itu jadi otomatis ya karena terjangkau nih. Ya, lokasinya juga prime. Ya, ada di dalam mall. Luar biasa ya. Kok bisa ya? Ini untung kah secara bisnis? Untung. Masih untung. Tetap untung. Tapi karena kita percaya Tapi bahwa untungnya ya udah networking-nya yang paling dan penting di lain-lain. situ ya. Yes. Luar biasa. Untungnya dan bisnis lain-lain gitu. Nah, buat sahabat Eljon ya, silakan kalau yang mau ini bisa ngecek tuh tadi ke Ayo ya. Ke Iya, ayo atau Instagramnya Zplay. Zplay Padel. Padel. Dan nanti setelah ini kita mau lebih banyak lagi nih. Tanya-tanya, boleh ya? Boleh. Tapi Iya. ya kita mesti ada break dulu nih. Boleh dong. Kita break dulu, Iya. jeda karena ada yang mau lewat tuh. Ada yang mau lewat. Kita saksikan setelah yang satu ini. Yes. Setiap potensi butuh tempat untuk tumbuh. Setiap bakat butuh ruang untuk berkembang. Di bawah naungan Yayasan Eljon Indonesia, Eljon Academy hadir dengan berbagai program pilihan. Catwalk, public speaking, makeup class, table manner, master of ceremony, acting, florist trainer class, social etiquette, musical camp, personal development, personal styling etiquette, beautypreneur, photographer. Di balik setiap mimpi besar, selalu ada proses dan bimbingan. Kini, saatnya memulai perjalanan bersama Eljon Academy. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh.
Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Ya, kembali lagi di podcast Musik Faktor, berbicara mengenai bisnis tren padel saat ini yang sangat luar biasa, dan masih bersama dengan saya Michael Pranajaya dan juga dengan rekan narasumber saya yang luar biasa yaitu Ruby Herman. Setelah tadi bro kita ngobrol panjang lebar juga ya terkait dengan raket, terkait dengan padel, kita main game dulu. Boleh. Ya, santai dulu. Main game kita. Segmen ketiga kali ini kita sambil main game dulu nih. Iya. Nah, seperti biasa permainan gamenya ini kita cari, nanti ditepuk aja. Oke, pertanyaannya apa, Mike? Pertanyaannya yang simpel aja lah ya, karena hari ini episodenya terkait dengan olahraga padel. Olahraga, oke. Berarti ini tentang jenis-jenis olahraga aja deh. Kita taruh sini ya. Iya, Sini ya. taruh sini deh. Sini. Nah, Oke. Jenis ini olahraga. dari soy di bawang soy. Oke. Oke, jenis-jenis olahraga ya, yang ada terserah. Oke. Boleh, gua ya. Iya. Basket. Basket ya. Paintball. Oh, paintball. Itu olahraga dong. Oh iya, itu olahraga ya. Gua T mana T? Takraw. Nah, oke. Ya. S. Sepak bola. Oh, ya gua ya. Iya. S gua deh. V. Volley mana? V mana? Nggak ada V. Nggak ada V-nya ya? Nggak ada V. Kok bisa nggak ada V-nya? Lagi absen ya. Ya. Lagi. Gini aja. Kan ini musik faktor. Ya. Penyanyi. Nah, Oh iya, nama penyanyi. Iya kan musik faktor. Aduh, Betul susah kan? nih. Ya kan, kalau penyanyi. Boleh. Penyanyi lokal boleh. Luar juga boleh ya. Ya kan? Ya. Oke, siapa dulu? Nama gas. Kita mulai ya. Siap. Mantap. Gue ya, Mana? Oke, gue Bon Jovi. Ya. Linkin Park, oke. James Brown. Oke. Taylor Swift, oke. Gue ya. Madonna. Oh, Madonna. Kira Mario Lasut, bukan ya? Kan ada grup band Romeo. Zaman dulu, 90. Oh, oke, gitu ya. Berarti ulang lagi. Shania Twain. Oh iya, Shania Twain. Zaman dulu. Oke. Jadi udah Dolores. boleh. Nih gua H nih. Harvey Maliholo. Wah. Oh, oke. Ya. Yes, pemirsa akhirnya saya menang. Ya, episode kemarin saya kalah mulu. Lu baru pencet. Boleh. Oke. Panbers. Ya. Zaman dulu banget ya gitu ya. Oke, itulah dia keseruan kita. Tepuk tangan dulu. Satu sama ya? Satu sama ya? Satu sama. Atau lagi nih, lagi. Oh saya. Happy. Oke bro, kita kembali di segmen ketiga. Lanjut. Setelah tadi kita main game dan juga seru-seruan juga, kita mau nanya nih. Kira-kira nih untuk bisnis padel bro, buat 3 sampai 5 tahun ke depan bagaimana kalau bro melihat? Oke, kalau gua lihat ini jadi kayak lifestyle, ya, dan nagih bro. Oh nagih ya? Iya, gue tuh kalau seminggu tuh harus main padel. Kalau gue sekarang ini Wajib tuh? Wajib. Entah itu main di tempat gue sendiri atau di tempat lain. Oh, pokoknya dimanapun gitu ya? Karena kan gue bisa juga networking di tempat lain atau sama komunitas-komunitas yang lain gitu ya. Ya, jadi ini kayak lifestyle. Dan sekarang orang makin banyak berkembang, yang makin banyak yang tahu dan makin banyak yang menginfluence. Nah, kita bicara soal olahraga ini, kalau menurut gue 3 sampai 5 tahun ke depan Masih oke kah? masih oke, sport is oke. Untuk investasi maksudnya orang untuk berbisnis Kalau gitu ya? investasi, oke? bisnis balik lagi banyak faktor. Ya kan, dengan adanya lapangan padel dan juga regulasi banyak faktor. Ya, tapi kalau bicara soal bisnis soal olahraga ini ya, wah ini masih menuju gas. Masih baru mau naik ya? Iya, karena banyak orang yang pengen tahu, ya,
dengan adanya mungkin harga-harga mulai terjangkau kan banyak orang yang jadi makin pengen tahu, makin coba. Iya, tadi ngambil 8 jam lebih murah ya. Iya, 9 jam lebih murah. Dan juga sekarang kan banyak bisnis-bisnis yang bisnis coachnya padel ini income juga wow. Besar ya. Bisa. Kan dia lagi one on one gitu kan. Paket-paketannya ada juga ya. Paketan. Terus udah lagi tadi kan ya networking atau banyak brand-brand atau ulang tahun di padel. Oh sekarang banyak ya ulang tahun di padel juga ya? Iya, ulang tahun atau launching produk main padel. Gitu. Tapi kalau tantangan terbesarnya apa sih bro dalam membangun fasilitas bisnis padel ini? Kalau tadi kan bro ambil yang standar internasional tuh, siapa tahu ada tantangan terbesarnya gini, pada saat kalau gue lihat ya, ya, jadi gini, dulu kan lapangan padelnya limited dulu, ya, pemainnya banyak yang mau gitu kan. Tapi dengan berkembangnya lapangan padel yang ada di mana-mana, itu dia lebih pilih, bisa milih main yang dekat rumah kah, main yang sama komunitas kah, main sama undangan kah, atau main sama siapa gitu kan? Banyak sekali opsi pilihan. Nah, tapi apakah bisnis padel semuanya drop? Enggak, kalau menurut gua enggak. Tapi tetap ada rezekinya ya, tetap ada ini porsinya masing-masing. Ya karena gini loh, ada tempat padel yang hanya for member only, nggak bisa for public. Ada. Oh ada khusus gitu ya? Dan khusus mau member. jadi member pun selected. Oh nggak bisa sembarangan, istilahnya dia datang nih? Iya, nggak bisa. Nggak Daftar nggak bisa ya? Nggak bisa. Selected. Iya, jadi ini juga ada juga yang eksklusif gitu, ya kan. Nah, ada juga yang mungkin bebas semua bisa masuk, tapi balik lagi kalau misalnya nggak nyaman, atau lapangan kotor, kan, ya? Panas, ya kan. Terus udah gitu di situ nggak ada kayak misalnya siapa yang ngajakin atau gimana, gitu. Balik lagi ini kan kayak bisnis juga. Nah bisnis ini harus dirawat, ya di maintain, terus udah gitu gimana strategi untuk activity-nya, event-eventnya. Saya ingat kata-kata Pak Mario juga tuh minggu. Obat kita yang luar biasa Pak Mario ya. Pak Mario tuh selalu ngundang orang-orang bikin activity. Oh, activity. Iya, atau kerjasama bikin activity. Saya dulu ingat diajak Pak Mario bikin pesta wira swasta ya, pesta entrepreneur ya. Pesta entrepreneur ya. Itu ngundang Bayi Wong. Waduh. Itu buat ngeramein temennya Pak Mario, tempat temennya Pak Mario, namanya Kuala Lobo gitu kan. Iya kan, jadi itu akhirnya kan banyak activity, akhirnya banyak orang tahu dan banyak activity. Nah jadi kunci sukses salah satunya adalah ya mesti ajak teman-teman juga main itu gitu, terus bikin create activity ya, jadi kan orang tahu jadi makin banyak yang tahu, tapi harus di-create sesuatu, nggak bisa jalan aja gitu, dicuekin aja nggak bisa. Berarti harus kalau dalam bisnis ya ada disiram, dirawat gitu ya, di-maintain. Terus harus turun ke lapangan juga, Pak. Tahu gimana nih apanya yang perlu di kurangnya apa atau apanya. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran. Nah, nanti bisa lihat di Zplay Padel. Langsung download aplikasi apa tadi? Ayo ya. Ayo bisa lihat tuh. Ada atau di Instagram kita @Zplay Padel. Yang dirantau terus ya. Zplay Padel ya. Di sini diputar terus ya. Iya, ada tuh. Udah langsung depan. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, visi besar dari Bro Ruby Herman sendiri atau masa depan dari Zplay Padel itu apa sih? Oke, kalau bisa bicara ini kan kita sebenarnya kebersamaan ya. Kebersamaan. Ya awal-awalnya kita pengen ada tempat nongkrong, ya selain tadi awalnya kan dilihat tempat nongkrong juga ngumpul-ngumpul bareng, ya sambil olahraga. Karena tadi suka main olahraga juga, teman-teman juga ada partner saya juga suka main badminton gitu kan. Nah ini lagi kekinian kan, padel sama pickleball. Ini jadi kita sering main bareng nih. Jadi main sehat lah ya. Iya main. Kenapa harus olahraga? Pertanyaannya. Ya satu usia juga ya. Umur ya. Iya jadi biasanya ngumpul makan. Nah itu kan kita ada komunitas makan bakmi bersama sama Pak Mario kalau nggak salah waktu itu. Iya. Nah itu kalau bisa kita di mix sama olahraga. Ada olahraganya, sehatnya ada ya. Iya ngumpul sambil olahraga ya, gerak badan ya kan. Gitu sih. Visi besarnya lagi ya pasti pengen untung lah pasti. Untung. Tapi lebih dari untung itu adalah networkingnya. Yang tidak bisa terbeli lah ya. Iya networkingnya. Terus kebetulan juga partner tinggalnya deket sana. Saya juga kebetulan tinggalnya ke sana juga. Nggak jauh kan? Nggak jauh.
Kalau boleh tahu sudah ada networking apa nih ya ke depannya dari bisnis padel tadi itu? Kira ketemu ada Banyak bisnis apa? Kalau boleh Banyak. dikasih tahu satu atau dua lah. Banyak gue. Ya tadi kayak influencer, ya kan, reseller, Reseller ya, affiliate, lihat ya. Iya banyak sih, gitu. Dan ini kita bisa timbul ide-ide ketika, dia ada peluang ini, ada hal-hal seperti ini, gitu kan. Kayak hari ini nih diundang dadakan nih. Jangan dibongkar dong, Bapak. Iya, tapi Ini kita khusus buat membahas. Iya. Dimana kemarin kan baru aja opening dan masih terasa banget ya. Yes, dan semoga ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mungkin tinggalnya di daerah di Season City. Season City. Jakarta Barat ya berarti ya? Barat. Jakarta Barat ataupun dekat Jakarta Utara ya itu. Iya. Daerah Karena Pluit juga ya? kita juga membuka siapa yang mau pengen jadi hostnya atau reseller atau apa gitu, terbuka atau bikin ide-ide bareng. Welcome. Kalau misalkan nih ada yang tertarik, misalkan sahabat Eljon gitu ya, kayaknya menarik nih bisnis padel nih. Saya ada nggak kesempatan untuk bisa kolaborasi gitu, misalkan buka di tempat yang lain? Boleh. Jujur opportunity-nya udah banyak banget yang request. Oh banyak yang request ya? Banyak banget ya. Misalkan dia rumahnya nggak jauh juga tuh, daerah Pluit tuh, ataupun daerah Di mana? sini kita lagi meetingin lagi gimana untuk ajak gabungnya gitu, karena ada beberapa tempat yang udah request untuk buka Z-Play di tempat-tempat lain. Apa sih dasar ininya kalau boleh tahu bro? Dari segi bisnis ya? Iya, Kan pasti kan kita harus ngitung. dari sisi bisnis adalah sebenarnya trust loh ya. Oh trust. Awalnya trust dulu. Seorang akan invest atau percaya karena trust tadi kan. Bisa dipercaya karena dipercaya. integritas dan trustnya gitu loh, ya kan. Ya gimana bisa ini ya kita jalaninnya dengan komitmen. Gitu. Sharing jalan waktu ya. Terus kemudian pasti activity. Iya. Seperti tadi kata Pak Mario ya. Activity. Activity. Makanya abis ini mau ngajak kolaborasi nih Pak Mario. Oh langsung. Iya, banyakin activity. Gitu. Ketika banyak activity, ya tercipta ya tadi kan ekosistem transaksi dan lain-lain. Ketika ada traffic, nah itu. Iya. Ekosistemnya dibangun atau apa ya? Ada di situ ya. Wah menarik. Dan di segmen terakhir ini Pak Ruby, apa boleh tahu nih kasih pesan buat teman-teman yang mau olahraga ataupun juga yang mau tertarik bisnisnya untuk padel, kira-kira apa yang mau disampaikan? Oke, kalau menurut saya kalau untuk padel ini kan ya bisa dibilang tren juga ya, atau juga ya new lifestyle. Jadi new lifestyle ya sesuatu yang bikin kalau menurut saya ketagihan gitu, kayak main tagihannya itu ketagihan gitu. Ya terus kalau dari saya pribadi nih nggak berasa main sekitar 30-45 menit, langkahnya udah banyak banget loh. Kemarin saya pakai jam tracking ya. Total udah langsung sejaman lebih. Iya, itu nggak berasa dan happy gitu loh. Nah, saya sih agak tertekan karena lawannya jago. Oh lawannya, tapi di bawah happy aja. Ya, ini kalau buat saya pribadi ini membuat hormon endorfinnya naik, happy. Ya, jangan bawa stres gitu, happy. Ya, terus tadi ada rasa ketagihan untuk main untuk padel maupun pickleball. Kayak pickleball juga santai. Nah, kemudian lagi ini juga ajang untuk networking buat teman-teman yang mungkin lagi cari-cari peluang. Entah itu mungkin dari yang profesional juga mungkin mau cari network pekerjaan gitu ya. Siapa tahu nggak menutup kemungkinan. Karena bisa ya di situ bisa, nggak menutup kemungkinan. Tahu ownernya ini. Kayak kemarin di itu tahu ini pemilik ini loh, perusahaan ini loh, pemilik ini yang besar gitu. Kita bisa kenalan di situ. Langsung orang di lapangan padel itu. Ya tapi pasti pilih lah network yang seperti apa kan. Iya. Gitu. Tapi banyak sekali opportunity yang kebuka gitu. Ya saya ketemu Pak Joni dulu. Ya. Waktu di satu naik yachts gitu kan, komunitas CEO gitu kan, naik yachts. Oh yang CEO itu Pak ya? Joni orangnya ini gitu kan. Saya waktu konten kan, saya ngonten Pak Joni yang di sebelah. Iya, jadi kebuka jangka panjang. Ya jadi ini sebagai ajang untuk networking, kita nggak tahu mana jalan-jalan yang terbuka. Gitu. Jadi sebagai sarana menjembatani kebuka peluang yang lebih bagus. Luar biasa. Jadi buat sahabat Eljon ya, jangan takut-takut, jangan ragu untuk kita olahraga sehat plus ditambah dapat networking. Dan bisa jadi ternyata
teman kita networking itu bisa jadi rekan bisnis kita ke depannya ya. Ya, bisa, betul. Itulah yang perlu Iya. dijaga. Sama jangan lupa ini, apa tuh? sering-sering ikut kegiatan sosial. Kayak saya kenalan Pak Mario dulu, Ya. itu donor darah ya Pak. Oh, donor darah ya. Donor darah, jadi temenan di situ. Diajakin collab, iya kan. Jadi panjang. Tuh. Jangan cuma main olahraga aja, tapi ada sosialnya juga ya. Kalau kita masuk semua. Di foto Pak Mario ini. Oke, thank you banget loh Bro Rupi hari ini. Thank you so sangat much. luar biasa. Thank you juga nih. Sukses terus. Amin, thank you juga. Sukses juga buat Musik Factor. Thank you. Biar makin Sama-sama. panjang episodenya. Episodenya ya. Amin. Dan juga untuk Banyak sponsor juga ya. Sponsor masuk ya. Oke, Dan buat teman-teman tadi jangan ragu-ragu untuk yang mau sehat ya, bisa langsung cek di Ayo ya ataupun ke IG-nya ya, IG Zplay Padel. Nah, di situ silakan teman-teman bisa lihat, bisa follow juga untuk jadwal-jadwal ada apa aja. Dan teman-teman sampai di sini semoga dari episode kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjaga kesehatan plus juga networking untuk bisnis kita ke depannya. Saya Michael Pranajaya dan bersama dengan rekan saya Ruby Herman. ya pamit undur diri. Thank you dan sampai jumpa. Salam satu nada. Whoa.